Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami keberuntungan di dalam hidup. Saudara, kalau berbicara tentang keberuntungan yang seringkali juga disebut sebagai lucky, kadang orang berpikir keberuntungan itu terjadi secara otomatis dan didapatkan atau diperoleh oleh orang-orang tertentu, dialami oleh orang-orang tertentu. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada kita bahwa keberuntungan itu ada alasan. Tidak ada keberuntungan terjadi secara otomatis, tetapi setiap keberuntungan itu ada alasan. Dan keberuntungan yang benar itu adalah keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bukan keberuntungan yang bersumber dari hal yang lain, bukan bersumber dari perjudian, bukan bersumber dari kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau bersumber dari yang lain, maka itu akan menimbulkan masalah yang lain. Tetapi kalau keberuntungan dari Tuhan, itu merupakan berkat daripada Tuhan. Dan sekali lagi, keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan itu selalu ada alasan. Nah, itu sebabnya saudara, kalau hari ini kita rindu mengalami keberuntungan di dalam kehidupan kita, kita harus punya atau memiliki alasan sehingga Tuhan akan mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki alasan supaya Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita, maka keberuntungan itu tidak akan terjadi. Hari ini kalau kita lihat ke dalam hidup kita masing-masing, adakah saudara begitu rindu saudara mengalami keberuntungan dalam hidup saudara? Saya percaya sama seperti saya begitu rindu mengalami keberuntungan dari Tuhan. Saya percaya setiap saudara juga rindu Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Tetapi hal yang mungkin kita perlu renungkan bersama saudara, apakah ada alasannya sehingga Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita? Sudahkah ada dasar, sudahkah ada alasan Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita? Nah, mungkin saudara akan bertanya, apa alasannya? Apa dasarnya supaya Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidupku? Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara, dengan kerinduan saudara akan mengalami keberuntungan dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini. Dan kemudian saya akan bisa melihat saudara bersaksi karena saudara mengalami keberuntungan dari Tuhan. Ketika saudara menerapkan prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar saudara, dan kemudian Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidup saudara, silakan tuliskan kesaksian saudara bahwa Allah telah mengerjakan keberuntungan dalam hidup saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain sehingga mereka juga mengalami keberuntungan daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu satu tanggung jawab yang besar. Itu satu pekerjaan atau tugas yang besar yang harus dilakukan oleh Yosua, yang Tuhan panggil dia untuk dia kerjakan dalam kehidupannya. Tanggung jawab yang harus dia tuntaskan di dalam kehidupannya. Dan dalam melaksanakan tugas yang Tuhan beri itu, Tuhan memberi jaminan bahwa dia bisa mengalami keberuntungan. Di ayat 7 bagian terakhir dikatakan, supaya engkau beruntung kemana saja engkau pergi. Jadi dalam tugas yang besar, yang sepertinya secara pikiran itu sesuatu yang sulit dan sangat berat, sulit untuk dikerjakan, memimpin satu bangsa dan kemudian merebut tanah Kanaan, di mana di sana ada banyak bangsa-bangsa yang besar yang harus dihadapi. Itu satu tanggung jawab yang begitu besar yang Tuhan taruh kepada Yosua. Apalagi Yosua menggantikan Musa, seorang pemimpin yang sangat terkenal, seorang pemimpin besar yang tidak ada seperti dia. Itulah yang harus digantikan oleh Yosua. Tetapi sekali lagi, namun pun demikian, betapa besarnya pun tanggung jawab, betapa sulit dan beratnya pun itu, sekali lagi Tuhan berkata bahwa supaya engkau beruntung. Jadi ada
jaminan bahwa dia bisa beruntung. Bahkan sampai 2 kali Tuhan tegaskan. Ayat yang ke-8 juga Tuhan berkata, sebab dengan demikian, di bagian terakhir saudara, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sampai 2 kali Tuhan menegaskan bahwa engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Saudara, sebelum kita melanjutkan, hari ini saya rindu kita merenungkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah tanggung jawab yang besar yang sedang saudara pikul saat ini? Yang disertai dengan masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, dan sebagainya di atas tanggung jawab itu. Dan mungkin secara pikiran, mungkinkah aku bisa melalui ini? Mungkinkah aku bisa menyelesaikannya? Mungkinkah aku bisa menanggung jawabinya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Hari ini saudara, ada jaminan firman Tuhan bahwa saya dan saudara bisa mengalami keberuntungan dalam hal apapun hari ini yang sedang kita kerjakan, dalam tanggung jawab apapun yang sedang kita pikul hari ini. Seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun tantangannya, seberapa mustahil pun itu untuk kita selesaikan. Dengar saudara, Allah berkata kepada Yosua sampai 2 kali, engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Dan hari ini juga kalimat firman Tuhan ini saya percaya juga akan berlaku bagi setiap kita ketika kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, bahwa dalam semuanya, dalam segala tanggung jawab, dalam segala masalah dan persoalan, kita bisa beruntung. Saat ini mungkin saudara perlu kuatkan hati saudara bahwa oleh karena Tuhan aku bisa beruntung. Sebutkan apa yang menjadi tanggung jawab saudara. Sebutkan apa yang menjadi pekerjaan saudara. Silahkan sebutkan apa yang menjadi kesulitan-kesulitannya. Dan kemudian sebutkan saudara bahwa dalam semuanya itu, bersama Tuhan aku bisa beruntung. Saudara, saya rindu ke depan saudara akan mengalami dan menyaksikan bahwa saudara mengalami keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kemudian saudara akan bersaksi keberuntungan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Dan saat ini saudara, sekali lagi saya mau menegaskan bahwa keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan itu bukan tanpa alasan. Kata keberuntungan itu seringkali konotasinya adalah bahwa itu terjadi secara otomatis. Terjadi dan dialami oleh orang-orang tertentu yang beruntung. Tetapi malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa setiap orang bisa mengalami keberuntungan, bukan hanya orang-orang tertentu. Keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan, setiap orang punya kesempatan untuk mengalaminya. Tetapi di sisi lain, bahwa ada alasan sehingga keberuntungan itu akan dikerjakan. Bukan semata-mata orang tertentu tiba-tiba mengalami keberuntungan. Tidak saudara, ada alasan. Di dalam teks ini kita akan belajar apa alasannya sehingga Yosua pada akhirnya mengalami keberuntungan. Apakah digenapi? Dalam hidup Yosua dia mengalami keberuntungan? Ya saudara. Kalau kita baca kisah hidup Yosua memimpin orang Israel, kita melihat keberuntungan demi keberuntungan dikerjakan oleh Tuhan. Keberuntungan demi keberuntungan dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang lebih luar biasa lagi saudara adalah bahwa sampai akhir hidup Yosua, dia memimpin orang Israel dengan begitu baik. Orang Israel mengalami damai, orang Israel mengalami sejahtera, diberkati di dalam pimpinan Yosua. Artinya apa saudara? Selama hidup Yosua, dia memimpin orang Israel dan dia mengalami keberuntungan. Bahkan orang-orang Israel pun mengalami keberuntungan di dalam pimpinan Yosua. Artinya keberuntungan yang dijanjikan Tuhan di sini, baik di ayat 7 maupun di ayat 8 ini, benar-benar digenapi di dalam kehidupan Yosua. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang menjadi alasan sehingga keberuntungan yang dikerjakan Tuhan itu akan terjadi? Apa syarat yang Tuhan beri sehingga dia akan menyatakan keberuntungan dalam kehidupan kita saudara? Kita akan belajar. Ada 3 hal yang dijelaskan oleh firman Tuhan di sini untuk mengalami keberuntungan. Yang pertama, saya ingin kita lihat ayat yang kedua mulai. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang,
Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, sebelum keberuntungan itu terjadi, hal yang sangat mendasar di sini adalah Yosua dipanggil untuk melaksanakan tugas yang Tuhan beri bagi dia. Yosua dipanggil untuk menggantikan Musa memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan dan kemudian merebut tanah Kanaan supaya janji Tuhan digenapi. Dalam hal apa Yosua mengalami keberuntungan? Dalam hal merebut tanah Kanaan, memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan bagaimana sehingga dia bisa mengalami keberuntungan memimpin orang Israel dan merebut tanah Kanaan? Yang pertama sekali adalah Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan, pimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi yang pertama di sini, saudara, sehingga keberuntungan itu bisa terjadi adalah Yosua siap mengambil tanggung jawab. Tuhan berkata, bersiap sekarang. Yosua siap. Yosua bersiap untuk mengambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia, mengambil tugas yang Tuhan percayakan kepada dia untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tanggung jawab itu tanggung jawab yang besar, saudara, bahkan tanggung jawab yang sulit. Sekali lagi, sangat wajar kalau misalnya Yosua berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Kenapa? Yang pertama, yang harus dia gantikan adalah Musa, pemimpin besar itu. Nabi yang besar itu yang harus dia gantikan. Lalu yang kedua, yang dia pimpin itu orang Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Kita sudah melihat bagaimana perjalanan mereka keluar dari Mesir, di padang gurun, dan seterusnya. Ketika mau masuk ke tanah Kanaan, setelah bangsa itu diintai pun masih masalah juga terjadi. Mereka tetap tidak percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka masuk ke sana. Padahal sudah begitu banyak mujizat pertolongan Tuhan yang telah mereka alami. Tetapi mereka selalu saja tegar tengkuk dan sulit untuk dipimpin. Dan Musa juga, kenapa pada akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Karena dia emosi dalam memimpin bangsa Israel, dalam mengeluarkan air dari batu itu, saudara. Artinya apa? Musa saja gagal, bisa dikatakan gagal memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan karena bangsa itu tegar tengkuk. Itulah yang harus dipimpin oleh Yosua. Ada tanggung jawab yang begitu sulit, saudara, karena bangsa itu tegar tengkuk. Dan yang ketiga, di Kanaan itu, saudara, ada begitu banyak bangsa-bangsa yang harus mereka lawan. Sedangkan mereka bangsa yang kecil. Kanaan itu luas dan begitu banyak bangsa di sana yang harus mereka taklukkan. Itu satu kesulitan yang lain lagi, saudara. Tanggung jawab yang besar yang lain lagi. Jadi yang harus dia gantikan adalah Musa, pemimpin besar itu. Lalu kemudian yang harus dia pimpin adalah bangsa yang tegar tengkuk itu. Lalu kemudian juga bangsa yang akan direbut adalah bangsa Kanaan, bangsa yang besar itu. Saudara, wajar sekali kalau misalnya Yosua berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Wajar sekali dia berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Dan kalau dipikirkan kekuatan Yosua, wajar dia tidak sanggup. Tetapi saudara, ketika Tuhan berkata, bersiaplah untuk memimpin bangsa itu menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan, Yosua tidak punya argumen apapun. Dia langsung bersiap dan kemudian memimpin bangsa itu ke tanah Kanaan, merebut ke tanah Kanaan, dan kemudian akhirnya tanah Kanaan mereka bisa rebut dan menangkan. Jadi yang pertama, saudara, apa alasan sehingga pada akhirnya keberuntungan yang dijanjikan Tuhan digenapi dalam hidup Yosua, dalam kepemimpinannya, bahkan sampai akhir kehidupannya? Pertama, dia siap memikul tanggung jawab yang Tuhan beri, sekalipun itu sulit, sekalipun itu berat. Dia siap bayar harga untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan beri. Dia siap ambil risiko untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan beri bagi dia. Hari ini, saudara,
Kalau saudara mau mengalami keberuntungan, maka tanyakan apa yang Tuhan mau saudara pikul. Tanggung jawab apa yang Tuhan mau saudara emban di dalam hidup saudara. Saudara lakukan di dalam hidup saudara. Saudara laksanakan, tanggung jawabi di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara memikul tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan, maka saudara akan mengalami keberuntungan. Tapi kalau dalam hidup saudara, saudara hanya berpikir untuk kehidupan saudara, tanpa berpikir untuk melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, maka keberuntungan dari Tuhan tidak akan pernah digenapi dalam hidup saudara. Kalau hidup saudara hanya untuk keegoisan, kalau hidup saudara hanya untuk kedagingan, perkara materi dan sebagainya, saudara tidak akan mengalami keberuntungan dari Tuhan. Keberuntungan dari Tuhan itu akan dikerjakan bagi orang-orang yang siap melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kehendak Tuhan bagi Yosua adalah memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Kehendak Tuhan bagi saudara apa hari ini? Adakah saudara yang Tuhan mau saudara terlibat dalam pelayanan? Aktif dalam pelayanan misalnya? Adakah saudara yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara melakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Adakah saudara yang mungkin Tuhan mau ketika Tuhan memberkati saudara, Tuhan mau saudara menggunakan hartamu untuk memajukan pekerjaan Tuhan juga? Atau apa yang Tuhan mau tanggung jawab yang saudara pikul saudara? Kalau saudara mau mengalami keberuntungan dalam hidup saudara, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Dan kemudian pikul tanggung jawab yang Tuhan beri, laksanakan tanggung jawab yang Tuhan beri, maka keberuntungan akan menjadi bagian saudara. Puji Tuhan saudara. Yang kedua, alasan Yosua pada akhirnya mengalami keberuntungan di dalam kehidupannya, itu ada di ayat 5 sampai ayat 6 saudara. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, yang kedua, Tuhan menegaskan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkaulah yang akan memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Untuk mengalami keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan, hal kedua yang Tuhan mau adalah setiap kita, sama seperti kepada Yosua, hidup dalam keteguhan hati. Maksudnya apa di sini? Percaya kepada apa? Percaya kepada penyertaan Tuhan. Karena di atas di ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Lalu kemudian ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan mau Yosua hidup dalam kekuatan dan keteguhan hati, percaya bahwa Allah menyertai dia. Ada kesulitan? Ya, ada kesulitan. Ada tantangan? Ya, ada tantangan. Begitu masuk ke tanah Kanaan langsung berhadapan dengan tembok Yeriko yang besar. Tetapi tembok Yeriko pun rubuh. Kenapa? Karena Yosua menguatkan hati, meneguhkan hati, karena dia percaya penyertaan Tuhan. Sekalipun bangsa itu bangsa yang besar, tetapi Yosua punya hati yang teguh, punya hati yang kuat seperti yang dinasehatkan oleh firman Tuhan. Dia percaya penyertaan Tuhan atas segala tanggung jawab yang harus dia pikul. Sekalipun bangsa itu bangsa yang besar, dia percaya penyertaan Tuhan dan mereka akan menghadapi bangsa itu. Sekalipun tembok Yeriko, tembok yang begitu tebal, tidak mungkin untuk dirubuhkan, dia percaya. Dia menguatkan hati, dia percaya bahwa Tuhan akan sanggup merubuhkan tembok itu, karena Tuhan berkuasa merubuhkan tembok itu. Dan faktanya saudara, Allah sendiri yang merubuhkan tembok itu, dan Allah sendiri yang mengalahkan orang Kanaan. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Yosua adalah meneguhkan hati, menguatkan hati. Saat menghadapi tantangan, dia kuatkan hati dan percaya, ya Tuhan, aku percaya Engkau menyertai aku. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita rindu keberuntungan daripada Tuhan, percayalah
penyertaan Tuhan dalam segala kondisi yang saudara alami, dalam segala masalah, tantangan, kesulitan yang saudara alami, dalam memikul tanggung jawab yang Tuhan beri. Percaya penyertaan Tuhan. Dalam bisnis saudara, percaya penyertaan Tuhan. Di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, usaha saudara, percaya kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati, percaya bahwa Tuhan ikut bekerja, Tuhan ikut bertindak di sana. Saat masalah besar, saat tantangan besar, tetap percaya Tuhan menyertai saudara, dan Dia akan mengubah segala perkara. Dengan demikian saudara, ketika kita hidup dalam iman, percaya bahwa Dia hadir, percaya bahwa Dia menyertai, maka dengan demikian kita akan mengalami keberuntungan dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat iman kita, maka dengan demikian Dia akan mengerjakan keberuntungan di dalam hidup kita. Jadi percayalah saudara, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dia tidak tinggalkan kita, Dia hadir bersama kita. Kemudian alasan ketiga saudara, sehingga Yosua mengalami keberuntungan di dalam kehidupannya. Mulai ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hal ketiga di sini, saudara, yang ditegaskan oleh Tuhan adalah supaya Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dia diperintahkan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bahkan Yosua juga diperintahkan supaya memperkatakan Taurat itu kepada umat-umat Israel. Jadi Tuhan mau supaya hari-hari mereka hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yosua memimpin orang Israel berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Orang Israel, mereka satu bangsa, hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Mereka bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Artinya semua aturan yang dilaksanakan itu berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan menegaskan bahwa maka engkau akan beruntung. Jadi alasan ketiga untuk mengalami keberuntungan saudara di sini adalah bahwa Yosua harus hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia harus mengajarkan itu kepada orang Israel sehingga mereka bersama-sama menghidupi firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan ketika Tuhan melihat mereka hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, Tuhan kerjakan keberuntungan di tengah-tengah mereka. Tuhan ikut berperang bersama dengan mereka. Ketika mereka menghadapi orang Yeriko saudara, tembok Yeriko diruntuhkan oleh Tuhan ketika mereka bersorak. Kalau kita lihat dalam perjalanan mereka merebut tanah Kanaan, kita melihat bagaimana mereka mentaati firman Tuhan, mereka melaksanakan petunjuk Tuhan, dan akhirnya bangsa Kanaan mereka rebut. Jadi alasan atau dasar ketiga sehingga mengalami keberuntungan saudara adalah ketika hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Demikian juga kita saudara, dalam kita melaksanakan bisnis kita, dalam kita melaksanakan pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan apapun itu saudara, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan kita menerapkan segala sesuatunya di dalamnya berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka kita akan mengalami keberuntungan. Yang menjadi masalah seringkali saudara, banyak orang yang mengharapkan keberuntungan daripada Tuhan, tapi cara yang dia jalankan salah atau bertentangan dengan firman Tuhan. Itu namanya mencobai Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu keberuntungan dari Tuhan, kita rindu Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita, di tengah keluarga kita,
maka kita harus melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dia tidak mungkin menyangkali dirinya sendiri, dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Dia melakukan keberuntungan padahal yang dilakukan tidak sesuai dengan firman-Nya. Tidak mungkin, saudara. Allah akan selalu bekerja selaras dan seiring dengan firman-Nya. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami keberuntungan? Yang ketiga, hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu, perkatakan firman Tuhan itu, bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Jadi isi kehidupan kita dengan firman Tuhan, saudara. Sekali lagi saya menegaskan bahwa channel ini dibuat untuk menolong saudara memahami firman Tuhan. Renungan firman Tuhan di channel ini dibuat secara ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif, supaya bukan pikiran saya sebagai hamba Tuhan yang saya beritakan kepada saudara, tapi benar-benar apa yang berasal dari firman Tuhan yang kita belajar. Dan kerinduan saya membuat renungan ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, dan dengan demikian kita akan beruntung. Jadi saudara, prinsip ketiga untuk kita mengalami keberuntungan adalah hiduplah berdasarkan prinsip firman Tuhan. Renungkan firman itu, perkatakan firman itu, hidupi dan terapkan firman Tuhan itu. Kita sangat bersyukur di malam hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan tentang keberuntungan, bahwa sama seperti Yosua mengalami keberuntungan, saya dan saudara pun kita bisa mengalami keberuntungan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mengalami keberuntungan? Kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama tadi, bagaimana sehingga Yosua mengalami keberuntungan? Yang pertama, dia siap memikul tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan. Dia siap mengerjakan tugas yang diberi oleh Tuhan, yaitu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kalau saya dan saudara rindu keberuntungan, siaplah melaksanakan pekerjaan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk mengalami keberuntungan? Percaya kepada penyertaan Tuhan dalam segala yang kita kerjakan. Sama seperti Yosua, menguatkan hati dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia masuk ke tanah Kanaan sehingga dia beruntung. Kita pun akan mengalami keberuntungan kalau kita percaya dan sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Kita menguatkan hati kita karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana supaya mengalami keberuntungan? Sama seperti Yosua mengalami keberuntungan. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Renungkan firman itu, perkatakan firman itu, dan kemudian bertindak setiap hari berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka kita akan mengalami keberuntungan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, dan saya berdoa saudara menjadi orang-orang beruntung di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami bisa mengalami keberuntungan di dalam perjalanan hidup kami. Dan ada alasan sehingga kami mengalami keberuntungan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Di mana alasan yang sudah kami belajar adalah bahwa kami siap melakukan pekerjaan-Mu. Kami siap melakukan tugas yang Tuhan beri bagi kami. Kami harus percaya, menguatkan hati bahwa Engkau selalu menyertai kami apapun kondisinya. Percaya dan kuat bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dan kemudian kami juga akan mengalami keberuntungan ketika kami menerapkan prinsip-prinsip firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami mengalami keberuntungan. Ajar kami, tolong kami menerapkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka akan mengalami keberuntungan yang Engkau kerjakan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu jadi beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa.
dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya, saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka,
Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa,
Hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu. Dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa, kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka.
Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati
berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka
dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.
hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu. Surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang.
atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahta